Membahas penyebab sakit jantung dari sudut pandang hukum semesta, universal laws, berarti kita melihat jantung bukan sekadar pompa otot, melainkan pusat energi yang menghubungkan aspek fisik, emosional, dan spiritual. Dalam literatur metafisika dan hukum energi, jantung dianggap sebagai pusat dari kasih sayang, keberanian, dan keselarasan. Berikut adalah beberapa penyebab sakit jantung ditinjau dari prinsip-prinsip alam semesta. 1. Pelanggaran terhadap hukum getaran, Law of Vibration. Setiap organ memiliki frekuensi alami. Frekuensi jantung adalah frekuensi kasih sayang dan syukur. Ketidakselarasan emosi. Jika seseorang terus-menerus memancarkan getaran rendah seperti kebencian, dendam, atau kemarahan yang ditekan, getaran ini merusak harmoni seluler jantung. Stres kronis. Secara energi, stres adalah gangguan sinyal yang konstan. Jika jantung terus dipaksa bergetar dalam frekuensi ketakutan, survival mode, ia akan mengalami kelelahan struktural. 2. Hukum polaritas, Law of Polarity. Hukum ini menyatakan adanya keseimbangan antara memberi dan menerima. Ketidakseimbangan memberi atau menerima, sakit jantung sering dikaitkan dengan orang yang terlalu banyak memberi hingga mengabaikan diri sendiri, atau martir, atau sebaliknya, menutup diri sepenuhnya dari menerima cinta. Kekakuan, ketidakmampuan untuk mengalir dengan perubahan hidup, polaritas suka dan duka, menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah. 3. Penutupan cakra jantung, anahata. Dalam anatomi energetik, jantung adalah titik temu antara dunia material, cakra bawah, dan dunia spiritual, cakra atas. Dinding pelindung. Seseorang yang pernah terluka secara emosional seringkali membangun benteng di sekitar jantungnya. Secara hukum semesta, energi yang stagnan dan tidak mengalir akan menyebabkan manifestasi fisik berupa penyumbatan, arteri koroner. Kehilangan sukacita. Jantung adalah rumah bagi kegembiraan. Jika seseorang kehilangan alasan untuk bahagia atau hidup dalam rutinitas yang gersang, energi vital, prana atau chi, ke jantung akan menyusut. Hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam dalam pikiran dan gaya hidup akan dituai oleh tubuh. Gaya hidup sebagai karma fisik. Mengabaikan nutrisi dan istirahat adalah bentuk ketidakadilan terhadap diri sendiri. Tubuh hanya merespon sebab yang kita ciptakan. Konflik batin. Mengikuti jalan hidup yang tidak sesuai dengan panggilan jiwa, nurani, menciptakan gesekan internal. Jantung berteriak melalui rasa sakit karena dipaksa menjalani hidup yang tidak otentik. Catatan penting, secara hukum semesta, penyembuhan terjadi ketika kita kembali ke titik harmoni. Ini melibatkan pengampunan, melepaskan sumbatan emosi, dan sinkronisasi kembali antara pikiran dan perasaan. Mari kita bedah satu persatu secara mendalam. Kita akan mulai dari aspek yang paling fundamental dalam mekanisme alam semesta terhadap kesehatan jantung. 1. Pendalaman hukum getaran, Law of Vibration. Dalam hukum ini, prinsip utamanya adalah semua hal bergerak, semua hal bergetar, tidak ada yang diam. Jantung adalah generator elektromagnetik terkuat di tubuh manusia, jauh lebih kuat dari otak. A. Frekuensi cinta versus frekuensi ketakutan. Secara biologis, jantung memiliki irama, ritme. Secara energetik, irama ini dipengaruhi oleh emosi. Emosi tinggi, cinta, syukur, apresiasi, menciptakan koherensi jantung. Getarannya stabil, harmonis, dan memperkuat sistem imun serta regenerasi sel. Emosi rendah, marah, dendam, iri, menciptakan pola getaran yang kacau, inkoheren. Jika jantung terus-menerus bergetar dalam pola yang kacau, ia akan mengalami kerusakan mekanis karena dipaksa bekerja di luar frekuensi aslinya. B. Dampak stres sebagai noise, kebisingan energi.
Bayangkan jantung Anda adalah sebuah radio yang mencoba menangkap siaran musik klasik yang tenang, tetapi ada gangguan sinyal yang terus-menerus masuk. Penyakit jantung seringkali adalah manifestasi dari disonansi kognitif. Saat pikiran Anda mengatakan A, saya harus bertahan. Tetapi hati Anda mengatakan B, saya lelah atau terluka. Getaran yang bertabrakan ini merusak struktur halus pembuluh darah. 2. Pendalaman hukum polaritas, Law of Polarity. Hukum ini menyatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua kutub yang saling melengkapi. Masalah jantung terjadi ketika terjadi penolakan terhadap salah satu kutub. A. Ketidakseimbangan memberi dan menerima. Jantung berfungsi melalui dua fase, sistole, menguncup untuk memompa keluar, dan diastole, mengembang untuk menerima darah masuk. Terlalu banyak memberi, overgiving, seseorang yang merasa harus selalu menolong orang lain tanpa mempedulikan dirinya sendiri, sedang memaksakan fase sistole, memberi, tanpa memberi ruang pada diastole, menerima. Hal ini menyebabkan jantung lelah secara spiritual. Menolak menerima, merasa tidak layak dicintai atau menolak bantuan orang lain, akan mengerutkan kapasitas jantung untuk mengembang, yang secara fisik bisa bermanifestasi pada masalah katup atau penyempitan. Kekakuan versus fleksibilitas. Dunia ini penuh dengan dualitas, suka-duka, untung-rugi. Orang yang jantungnya bermasalah seringkali memiliki ketegangan mental. Mereka hanya ingin satu sisi saja, hanya ingin sukses, tidak mau gagal. Penolakan terhadap realitas hidup ini membuat pembuluh darah kehilangan elastisitasnya, mengeras atau aterosklerosis. 3. Pendalaman aspek cakra jantung atau anahata dan energi stagnan. Secara metafisika, jantung adalah jembatan. Jika jembatan ini berkarat atau tertutup, aliran kehidupan terhenti. Dinding pelindung, heart wall, saat kita terluka, secara bawah sadar, kita membangun dinding energi untuk melindungi jantung. Masalahnya, dinding ini tidak hanya menghalangi rasa sakit masuk, tapi juga menghalangi energi kehidupan atau prana untuk bersirkulasi. Akibatnya, penyumbatan fisik pada koroner. Kehilangan joy of life. Jantung sangat dipengaruhi oleh elemen api dan rasa sukacita. Jika hidup seseorang terasa hambar, gersang, atau penuh beban kewajiban tanpa kegembiraan, api di jantung akan meredup, menyebabkan aliran darah menjadi lambat dan dingin, risiko penggumpalan. 4. Pendalaman hukum sebab akibat, karma. Ini bukan soal hukuman, melainkan konsekuensi logis. Karma emosional, jika seseorang menyimpan dendam selama 20 tahun, itu adalah sebab yang terus-menerus mengirimkan sinyal asam ke dalam aliran darah. Penyakit jantung adalah akibat fisik dari emosi yang tidak dilepaskan. Pengabaian diri sebagai pelanggaran hukum. Tubuh adalah kuil. Mengkonsumsi makanan sampah dan tidak berolahraga adalah bentuk ketidakhormatan terhadap kehidupan. Semesta merespons pengabaian ini dengan penurunan fungsi organ sebagai alarm agar individu tersebut kembali ke jalan kesadaran. Jika Anda merasa semua aspek tersebut relevan, itu adalah tanda bahwa Anda sedang mengalami panggilan kesadaran yang menyeluruh. Dalam hukum semesta, ketika semua aspek, getaran, polaritas, energi, dan sebab akibat saling berkaitan, solusinya bukan lagi sekedar memperbaiki satu bagian, melainkan melakukan revolusi gaya hidup dan pola pikir. Berikut adalah panduan praktis untuk melakukan penyelarasan, alignment, pada semua aspek tersebut secara bersamaan. 1. Rekoneksi dengan hukum getaran, the heart math. Untuk mengubah getaran rendah, stres atau marah, menjadi getaran tinggi, koherensi, Anda harus melatih jantung Anda setiap hari. Praktik koherensi jantung. Luangkan 5-10 menit setiap pagi. Letakkan tangan di dada, bernapaslah perlahan, 5 detik masuk, 5 detik keluar. Bayangkan napas Anda mengalir masuk dan keluar langsung dari jantung. Aktivasi rasa syukur. Sambil bernapas, hadirkan perasaan syukur yang nyata. Ingat satu momen kecil yang membuat Anda tersenyum. Ini secara instan mengubah frekuensi elektromagnetik jantung dari kacau menjadi harmonis. 2. Menyeimbangkan hukum polaritas. Belajar menerima. Jika selama ini Anda adalah pemberi yang kelelahan, Anda harus melatih kutub sebaliknya.
Latihan menerima, mulailah menerima hal-hal kecil tanpa merasa bersalah. Jika seseorang memuji Anda, katakan terima kasih. Jangan menolaknya. Jika seseorang menawarkan bantuan, terimalah. Melepaskan kontrol. Sadari bahwa hidup punya ritme pasang surut. Berhentilah mencoba mengontrol semua hasil. Katakan pada diri sendiri, saya melakukan bagian saya, dan saya mengizinkan semesta melakukan bagiannya. Ini akan menurunkan tekanan darah secara energetik. 3. Membongkar dinding cakra jantung. Radical forgiveness. Penyumbatan fisik seringkali bermula dari penyumbatan emosional, dendam atau luka lama. Melepaskan beban, detoks emosi. Tuliskan semua kemarahan atau luka yang Anda simpan di atas kertas. Jangan ditahan. Setelah selesai, bakar kertas tersebut sebagai simbol bahwa Anda melepaskan energinya kembali ke alam semesta. Mencari kembali sukacita. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal terakhir yang saya lakukan murni karena itu membuat saya senang? Jika Anda sudah lupa, Anda harus menemukannya kembali. Jantung membutuhkan makanan berupa kegembiraan untuk tetap sehat. 4. Memperbaiki hukum sebab akibat, karma fisik. Gunakan tubuh fisik sebagai instrumen untuk memperbaiki energi. Nutrisi bergetaran tinggi. Makanlah makanan yang tumbuh langsung dari bumi dan terpapar sinar matahari. Buah, sayur, makanan olahan pabrik memiliki getaran yang mati dan membebani kerja jantung. Istirahat sebagai ibadah. Tidur yang cukup bukan sekedar istirahat, tapi proses sinkronisasi ulang sel tubuh dengan irama alam, sirkadian. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan hari ini, seringkali masalah jantung adalah pesan dari jiwa yang berbunyi, kembalilah kepada dirimu sendiri. Langkah yang paling kuat adalah pengampunan diri. Maafkan diri Anda karena telah memaksakan diri terlalu keras. Maafkan diri Anda karena mengabaikan rasa sakit, dan berjanji untuk mulai mendengarkan bisikan jantung sebelum ia harus berteriak melalui rasa sakit fisik. Afirmasi untuk penyembuhan jantung bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah perintah frekuensi kepada sel-sel tubuh untuk kembali ke cetak biru atau blueprint aslinya yang sempurna. Agar afirmasi ini bekerja sesuai hukum semesta, ucapkanlah sambil meletakkan tangan kanan di tengah dada, pejamkan mata, dan rasakan kehangatan dari telapak tangan Anda mengalir ke dalam jantung. Berikut adalah beberapa afirmasi yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang kita bahas sebelumnya. 1. Afirmasi untuk hukum getaran. Menyelaraskan frekuensi. Jantungku berdetak dalam harmoni yang sempurna dengan ritme alam semesta. Setiap detaknya memancarkan frekuensi cinta, kedamaian, dan rasa syukur yang murni ke seluruh sel tubuhku. 2. Afirmasi untuk hukum polaritas. Keseimbangan memberi dan menerima. Aku layak untuk menerima cinta sebanyak aku memberikannya. Aku mengizinkan diriku untuk beristirahat dan menerima kebaikan semesta dengan tangan terbuka. Hidupku adalah aliran yang seimbang antara memberi dan menerima. 3. Afirmasi untuk cakra jantung, membongkar sumbatan dan dendam. Aku melepaskan semua beban masa lalu dan tembok yang melindungi jantungku. Aku memaafkan diriku sendiri dan semua orang yang pernah melukaiku. Jantungku sekarang terbuka, bebas, dan aman untuk mencintai lagi. 4. Afirmasi untuk hukum sebab akibat, manifestasi kesehatan. Aku memilih pikiran yang menghidupkan dan tindakan yang menyehatkan. Setiap sel dalam jantungku sedang beregenerasi dalam kesehatan yang optimal. Aku memilih hidup dalam sukacita sekarang juga. Cara menggunakan afirmasi ini agar efektif. Waktu emas. Ucapkan tepat saat bangun tidur ketika gelombang otak berada di alfa atau theta dan sesaat sebelum tidur. Visualisasi. Sambil berucap, bayangkan ada cahaya hijau emerald atau cahaya merah muda yang lembut menyinari jantung Anda, membersihkan setiap sumbatan yang ada. Konsistensi. Lakukan selama 21 hari berturut-turut. Secara hukum energi, ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk memutus pola lama dan membentuk jalur saraf atau energi yang baru. Tips tambahan,
Jika ada satu emosi yang terasa sangat berat, misalnya rasa sesak atau sedih, Anda bisa fokus pada satu kalimat saja. Semuanya aman. Aku aman untuk melepaskan beban ini sekarang. Ini adalah jadwal harian penyelarasan jantung yang dirancang untuk mengintegrasikan latihan pernafasan, afirmasi, dan hukum semesta ke dalam rutinitas Anda. Jadwal ini bertujuan untuk menciptakan koherensi jantung, sebuah kondisi di mana jantung, otak, dan sistem saraf bekerja dalam harmoni yang sempurna. Pagi hari, inisiasi energi, 5-10 menit. Saat bangun tidur, sebelum melihat ponsel. Pernafasan jantung, heart-focused breathing. Duduk tegak atau berbaring santai. Fokuskan perhatian pada area jantung. Bayangkan nafas Anda mengalir masuk dan keluar dari pusat dada. Bernafaslah lebih dalam dan lambat dari biasanya. 5 detik masuk, 5 detik keluar. Afirmasi pagi. Ucapkan dalam hati atau lisan. Jantungku berdetak dalam harmoni dengan alam semesta. Hari ini, aku memilih sukacita dan keseimbangan. Visualisasi. Bayangkan cahaya hijau lembut menyelimuti jantung Anda, memberikan energi untuk sepanjang hari. Siang hari, riset keseimbangan, 2-3 menit. Lakukan saat jam istirahat atau ketika mulai merasa stres atau tegang. Pernafasan pelepasan tekanan. Tarik nafas melalui hidung, buang nafas melalui mulut dengan suara desis halus seperti melepaskan uap dari ketel. Ini membantu menurunkan tekanan pada pembuluh darah. Afirmasi polaritas. Aku tenang di tengah arus kehidupan. Aku menerima saat ini dengan lapang dada. Tindakan kecil. Minumlah segelas air putih dengan penuh kesadaran. Bayangkan air tersebut mendinginkan dan melancarkan aliran darah Anda. Sore hari, detoks emosi. 5 menit. Lakukan setelah selesai bekerja atau beraktivitas. Pernafasan pengampunan. Sambil menarik nafas, bayangkan Anda menghirup ketenangan. Saat membuang nafas, bayangkan Anda melepaskan semua kekesalan, rasa lelah, atau dendam yang terkumpul hari itu. Afirmasi pelepasan. Aku melepaskan beban hari ini. Aku aman, aku bebas, aku damai. Malam hari, regenerasi seluler. 5-10 menit. Dilakukan di tempat tidur sebelum terlelap. Scanning tubuh dan jantung. Sambil bernafas pelan, rasakan detak jantung Anda. Ucapkan terima kasih kepada jantung Anda karena telah bekerja tanpa henti sepanjang hari. Afirmasi tidur. Saat aku tidur, tubuh dan jantungku melakukan pemulihan sempurna. Aku terbangun dalam kesehatan yang berlimpah. Teknik syukur. Sebutkan 3 hal kecil yang Anda syukuri hari itu. Rasa syukur adalah obat terbaik untuk menurunkan kortisol atau hormon stres secara instan. Tips kunci agar berhasil. Jangan dipaksa. Jika suatu saat Anda merasa sulit untuk bersyukur, jangan dipaksa. Cukup fokus pada nafas saja. Nafas yang tenang adalah awal dari hati yang tenang. Kelembutan. Perlakukan jantung Anda seperti sahabat baik atau anak kecil yang butuh perhatian. Hindari kritik diri yang keras. Air putih. Pastikan hidrasi cukup, karena secara hukum fisika, air adalah penghantar listrik atau energi yang baik dalam tubuh.